mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru minta satu orang berdoa. Silakan Muti berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu, salah satu lagu nasional. Kita akan nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kecerdasan artifisial, atau lebih tepatnya itu berpikir komputasional. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau tanya dulu. Kira-kira gambar ini gambar apa? Apa ciri-cirinya? Hebat. Apa? Berat kumis. Bulunya? Halus. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang ini? Kakinya berapa? 2. Mulutnya panjang. Kalau yang ini? Monster. Gambar aneh. Apa lagi? Gambar yang belum pernah diteliti. Kenapa? Kenapa gambarnya tidak jelas? Ya, ada yang bilang ini monster, ada yang bilang apa? Apa? Hewan aneh. Nah, ya. Nah, begitu juga dengan komputer berpikir, ya. Komputer juga bisa berpikir seperti manusia, karena yang buat komputer itu siapa? Manusia. Begitu juga dengan komputer. Komputer berpikir juga begitu. Kenapa tidak jelas? Karena datanya tidak jelas juga, tidak lengkap, tidak ketemu, ya. Nah, sedangkan yang tadi Pak Guru tunjukkan, misalnya kucing. Karena kalian sudah mengenal kucing. Kalau misalnya Pak Guru tunjukkan lagi yang ini. Ini. Bagaimana suaranya? Kakinya berapa? 2. Jadi karena datanya jelas, kita sudah kenal ayam. Sedangkan makhluk yang tadi Pak Guru tunjukkan itu tidak jelas. Nah, begitu juga dengan komputer. Karena yang ciptakan komputer itu manusia. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Lalu yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa bantu Pak Guru baca? Muti, silakan. Yang keras. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Jadi bertahap. Kita selesaikan masalah itu dengan cara yang sistematis atau terstruktur atau teratur. Nah, kita melihat ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Jadi yang pertama, siapa bisa bantu baca? Yusuf, silakan. Dekomposisi.
komposisi. Yang kedua, silakan Yusuf. Pengenalan pola. Yang ketiga, Abstraksi. yang keempat, Algoritma. algoritma. Jadi ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat itu algoritma. Nanti kita jabarkan, kita tahu apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, dan apa itu algoritma. Yang pertama, dekomposisi itu apa? Siapa yang bisa bantu baca? Maria, silakan. Adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian fungsi yang lebih mudah dikelola. Jadi dekomposisi adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Untuk kasih contoh, misalnya kalau kalian diberikan piket membersihkan kelas, setiap hari itu pasti ada 4-5 orang. Yang kerjakan itu 1 orang atau 5 orang? 5 orang dikerjakannya. Nah, untuk apa 5 orang ini mengerjakannya? Cepat. Cepat, apa lagi? Kerjasama. Kerjasama, apa lagi? Saya Meringankan pekerjaan. Jadi kenapa kita harus pagi? Jadi bukan 1 orang mengepel, menyapu, kemudian menyusun kursi. Kenapa kita harus pagi supaya pekerjaannya jadi lebih cepat dan ringan? Oke. Nah, Bapak mau kasih contoh. Misalnya ada 1 orang yang terpilih dari ketua panitia perlombaan 17 Agustus. Nah, supaya kerjanya mudah, itu dia bagi bagian. Ada yang bagian acara, ada yang bagian lomba, ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian mengatur hadiah. Supaya apa? Supaya kerjanya mudah. Dan nanti sebelumnya itu dia harus bagi dulu. Jadi misalnya Maria ditunjuk dari ketua panitia lomba 17 Agustus di sekolah. Lalu Maria berpikir, kalau saya kerja sendiri itu mungkin kerjanya berat. Kemudian Maria berpikir, Yusuf, kamu bagian acara, masuk acara. Kemudian supaya kerjanya lebih mudah lagi. Kemudian dia pilih lagi, Herdius, kamu bagian lomba, kamu bagian atur lomba, kerjanya makin ringan. Kemudian dia pilih lagi, oh Martina, kamu bagian konsumsi, kamu yang atur konsumsi. Kemudian dia pilih lagi, Moti, kamu bagian bagi-bagi hadiah. Itu supaya apa? Meringankan pekerjaan. Sekarang kita, kalau yang tadi itu dari yang besar, dari masalah yang besar dibagi jadi yang kecil. Sekarang kita mau menemukan satu masalah yang besar dengan mengumpulkan masalah-masalah yang kecil. Nih, Pak Guru kasih tebakan. Kita bermain tebakan. Misalnya, aku hidup di air dan di darat. Belum, karena kita baru satu ciri-cirinya, baru satu masalah kecil. Kita akan menemukan masalah besar. Yang pertama, aku hidup di air dan di darat. Yang kedua, kulitku licin dan aku suka melompat. Yang ketiga, aku bersuara rock. Siapa yang bisa jawab? Apa? Kata. Iya, betul kata. Jadi dari yang kecil-kecil, masalah yang kecil-kecil, kita akan temukan yang besar. Oke, yang kedua. Masalah kecil itu aku berbulu tebal dan suka makan daging. Yang kedua, aku mengaum dengan suara keras. Dan yang ketiga, aku disebut raja hutan. Jadi di komposisi kita bisa juga dari yang besar ke yang kecil, atau bisa juga dari yang kecil ke yang besar. Sekarang kita pindah ke komponen utama yang kedua. Pengenalan pola itu apa? Siapa yang bisa baca? Silakan Martina, yang keras. Pola adalah menunjukkan Neng. Apa? Iya. Identifikasi kesamaan, perbedaan atau keulangan dalam suatu masalah. Jadi kalau pola berarti kita berbicara tentang apa? Keulangan. Jadi dia membentuk satu pola itu berarti dia akan berulang-ulang. Misalnya aku kasih contoh. Setiap pagi
pagi kita bangun, kita sudah tahu bahwa kita berangkat ke sekolah itu kita mempersiapkan. Yang pertama itu pasti kita bangun, kita mandi, kita siapkan tas, siap pakaian, kemudian kita berangkat ke sekolah. Dan itu akan terjadi setiap hari. Kita sudah membentuk satu pola. Guru kasih contoh. Nah, contoh misalnya dari pagi di sekolah, kemudian siang kita buat apa dan sampai malam kita tidur. Kemudian besok pagi lagi kita akan pulang lagi yang sama. Jadi kita sudah buat satu pola. Sekarang kita mau tebak. Bisa tebak? Bisa. Oke. Kita akan tebak warna apa yang berikut. Yang pertama putih. Yang kedua merah. Yang ketiga hitam. Yang keempat hijau. Yang kelima hitam. Yang keenam merah. Yang ketujuh hijau. Kalau gitu yang kedelapan. Setelah merah, hitam, setelah hitam putih, kemudian dia berulang lagi. Hijau, merah, hitam, dan setelah hitam pasti putih. Oke, yang berikut, contoh lagi. 2 dan 4. 0 dan 2. 5 dan 3. 3 dan 1. Yang terakhir apa? 4 dan 6. Kenapa? Bisa jelaskan kenapa? 4 dan 6. 4 dan 6. Kenapa? 4 dan 6. Karena di situ tidak ada anak. Karena di situ tidak ada 6. Ada lagi? Kenapa? Kenapa 4 dan 6? Ada yang bilang 5 dan 6? 6 dan 6. Kenapa 6 dan 6? Dia kan pertama 2, itu dia 4, 3 tambah 4, dan 4 tambah itu 2, 6, itu 5 tambah 3, 7, berarti 6 tambah 6. 5 tambah 3 berapa? 8. Kalau begitu? Siapa bilang 6 dan 6? Kenapa 6 dan 6? 4 dan 6 itu. Kenapa 4 dan 6? Karena yang pertama itu kosong dek 2, yang kedua itu 1 dan 3, yang ketiga itu 2 dengan 4, yang keempat itu ini 4 dan 3 dan 5. Jadi yang terakhir itu 4 dan 6. Nah, Yusuf bilang ini kelipatan 2. Jadi 0 dan 2, kelipatan 2. 3 dan 1. 2 dan 4. 5 dan 3. Berarti yang terakhir betul, kelipatan 2. Yang terakhir itu 4 dan 6. Saja. 0, 2, 4. Kelipatan 2. Oke, kalau ini sekarang kita mau temukan pasangannya. Gambar yang di atas ada pasangannya di bawah. Bagaimana kita temukan supaya dia jadi satu gambar? Kotak utuh warna kuning. Saya mau tanya, gambar apa pasangannya yang gambar? Ya, gambar A dan E. Gambar B. Gambar C. Gambar D. Jadi itu yang namanya pola. Kita membentuk menjadi satu pola, bisa jadi permulaan atau bisa dalam bentuk warna atau mungkin dalam suara juga. Ya. Yang berikut. Komponen utama yang ketiga itu abstraksi. Apa itu abstraksi? Siapa yang bisa baca? Nah. Yang keras. Siapa yang bisa baca? Motif, silakan. Abstraksi, apa itu? Abstraksi adalah menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Pada aspek yang relevan. Kalau tadi misalnya Pak Guru kasih contoh tentang dekomposisi, yang misalnya dari bangun pagi, Pak Guru tanya kita bagi dari bagian-bagian kecil itu apa? Dia bilang bangun pagi, mandi, siap
seragam dan berangkat ke sekolah pada tepat pada waktunya. Nah, kalau kita tidak sampai ke komponen abstraksi, kita fokusnya itu ke yang paling utama itu apa? Kenapa kalian datang ke sekolah? Dari bangun pagi, mandi, makan, siapa dia dan datang ke sekolah. Fokus utamanya itu kemana? Ke sekolah. Tujuan utamanya itu sekolah. Yang lain itu kesampingkan. Jadi itu yang namanya abstraksi. Aku mau tanya sekarang, misalnya kita mau bantu kurir ini. Kalau Pak Guru tanya, misalnya kita bantu kurir. Misalnya seorang kurir ini yang bisa bantu di dalam, sementara dia mengantar paket ke gereja Kanaan, Koya Barat. Apa yang kita bisa bantu dengan cara member itu kan satu tempat yang utama. Samping Bank Papua. Apa lagi selain di samping Bank Papua? Di Panberi. Kenapa kita harus pilih Panberi dengan samping Bank Papua? Karena apa? Kenapa kita harus pilih samping Bank Papua dan di Panberi? Kenapa? Karena kita fokusnya itu ke kita tidak bisa bilang dekat gorengan. Gorengan kue barat itu banyak. Baru itu masih sudah ada gorengan. Jadi kita harus fokus ke kan? Yang berikut, komponen utama yang keempat itu apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Yusuf, silakan. Algoritma. Apa itu algoritma? Adalah urutan langkah-langkah berstruktur dan logis, baik yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah yang terstruktur dan logis, baik harus diikuti untuk menyelesaikan masalah. Kalau tadi misalnya aku kasih contoh, dekomposisi berangkat ke sekolah tepat pada waktunya itu kita mulai dari bangun pagi, makan, mandi, dan sarapan kemudian berangkat ke sekolah. Kalau algoritma berarti itu langkah-langkahnya yang harus kita lakukan dari yang tadi dekomposisi. Bangun pagi apa yang kita lakukan? Mandi satu dan mandi. Kita mandi, kita apa lagi? Ya, jadi yang algoritma ini lebih kepada langkah. Kalau tadi dekomposisi kita sudah lakukan, kita sudah bagi-bagi. Kalau algoritma berarti kita mulai lakukan ya kita sudah bagi, kita sudah petakan tadi di dekomposisi. Jadi kita lakukan yang kita sudah bagi-bagi. Itu namanya algoritma. Kalau begitu Pak Guru, saya mau kasih contoh. Algoritma membuat mie goreng. Yang pertama, definisinya. Tumis bawang putih, garam, masak telur, tambahkan sayur bening, bumbu yang kecap dan kecap. Itu namanya algoritma. Apa yang bisa dicontoh selain mie goreng apa? Selain mie. Apa? Pisang goreng. Bagaimana caranya? Pisang goreng. Mie goreng apa pisang goreng? Pisang goreng buat bagaimana? Ini loh Pak, ini tepungnya, itu kita kupas pisangnya, kasih panas dulu minyaknya dulu, itu taruh pisangnya di tepung, tentukan pisang yang ditepung lalu taruh di goreng, minyak itu, ya, harus angkat, taruh di piring. itu langkah-langkah. Silakan. Maka buat kopi. Nah, bagaimana cara buat kopi? Air, Masak masak, kayak mana? ambil gelas, taruh gelas, kotor, cuci. Jelas. Baru gelas, baru taruh gula, taruh sendok, baru mendidih, taruh, baru tunggu air mendidih. Kalau sudah mendidih baru kita tuang. Makan di gelas. Baru kotak, baru rasa dulu, Oke. baru kalau pas baru. Jadi langkah-langkah itu namanya kita buat
di rumah. Kalau kalian salah urutkan, pasti akan salah. Oh, ada yang air panas kedua, ya, dia tuang gula air panas 3 gelas, baru dia mulai kopi, gula, ya. Itu dia pertengahan kembali. Sah? Oke, balik. Oke, yang berikut. Sekarang bantu kelinci untuk sampai ke wortel dengan mengambil jalur yang paling cepat. Ini Pak Guru mau tampilkan jalurnya. Bagaimana supaya cepat? Bagaimana? Bergerak maju berapa kali? Maju berapa kali? 2 kali. Kemudian 2 kali di sini. Kemudian 2 kali. Kemudian bergerak maju 1 kali. Turun 1 kali. Bergerak maju 2 kali. Oke, silakan dulu. Siapa lagi? Bagaimana? Bergerak maju 3 kali nanti di sini. Oke. Di bawah 3 kali di sini. 3 kali atau 2 kali? 2 kali. Itu yang paling cepat. Jadi ini hanya punya 3 perintah saja. Maju 3 kali, ke bawah 3 kali, dan di depan itu sampai selesai. Kalau tadi kedok itu masih lama. Sampai sini 2 kali, kemudian 2 kali, 1 kali, baru 2 kali, itu lama. Yang cepat itu semua punya. Maju 2 kali, ke bawah, maju 3 kali, ke bawah 3 kali, maju lagi 2 kali. Selesai. Nah, sekarang Pak Guru membagi tugas kelompok. Kita selesaikan masalah dengan berpikir komputasional, ya. Nah, masalah ini kita selesaikan dengan kita masukkan dekomposisi, kita masukkan apa? Kita cari tahu mana pengenalan polanya, mana abstraksi, dan mana algoritmanya, ya. Jadi dalam bentuk kelompok itu akan bagi, temukan dekomposisinya, polanya, abstraksinya, dan algoritmanya. Kemudian presentasi di depan. Perhatikan sini, perhatikan ke depan. Ceritanya gini. Seorang petani harus menyeberangkan satu persatu barang bawaannya sampai ke seberang sungai, yaitu yang pertama apa? Serigala. Yang kedua? Domba. Yang ketiga? Tetapi perahu hanya cuma bisa menampung satu beban. Nah, agar sampai ke seberang, bagaimana caranya supaya petani ini menyeberangkan barang bawahnya? Karena kalau bawa 2 pasti tenggelam. Kalau tenggelam dimakan apa? Buaya. Di sini sudah buaya. Jadi caranya supaya sampai seberang, bawa satu-satu. Ya. Pertanyaan itu bagaimana cara petani memindahkan semuanya ke seberang dengan meninggalkan barang yang lain tanpa ada yang saling memakan pada saat ditinggal. Catatannya ini, serigala akan makan domba akan makan sayuran. Oke, sekarang tugasnya itu dicatat masalah petani tersebut dengan cara berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma.
profesional menolong petani menyeberangkan barang bawaannya. 1. Dekomposisi. Petani serigala, domba, sayuran, dan buaya. Tujuan semua menyeberang dengan aman. 2. Pola. Serigala tambah domba tanpa petani, domba dimakan. Domba tambah sayur tanpa petani, sayur dimakan. Nomor 3. Traksi. Fokus hanya ada barang bawaan dan kondisi aman. Tiap langkah sampai semua diseberang. Nomor 4. Algoritma. Langkah solusi aman. Petani menyeberang dengan domba, lalu petani kembali sendiri. Petani menyeberang dengan serigala, petani kembali membawa domba. Petani menyeberang dengan sayur, dan petani kembali sendiri. Dan petani menyeberang terakhir kali membawa domba. Dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, tepuk hebat. Oke, sekarang kelompok 2, silakan dulu kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi berhitung komputasional menolong petani membawa barang bawaannya ke seberang dengan aman. Yang pertama, dekomposisi. Serigala, domba, sayuran, petani, buaya. Tujuan semua menyeberangi dengan aman. 2. Pola. Serigala tambah domba tanpa petani, domba dimakan. Domba tambah sayuran tanpa petani, sayur dimakan. 3. Atraksi. Hindari kondisi berbahaya dengan memprioritaskan kontrol petani, fokus hanya ada barang bawaan dan kondisi aman tiap langkah-langkah. 4. Algoritma. Petani dengan domba, petani kembali sendiri, petani menyeberangi dengan serigala, petani kembali membawa domba, petani menyeberang dengan sayur, petani kembali sendiri, petani terakhir kali membawa domba. Terima kasih, itu saja hasil presentasi kami dari kelompok 2. Oke, tepuk hebat. Oke, silakan dulu. Sekarang giliran kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi berpikir komputasional. Petani membawa barangnya ke seberang. Dekomposisi, serigala, domba, petani, sayur, sungai, perahu. Semua menyeberang aman. Pola bahaya. Serigala, domba, tanpa petani, domba dimakan. Domba, sayur, tanpa petani, sayur dimakan. Ekstraksi. Hindari kondisi berbahaya dengan memprioritaskan kontrol petani, fokus hanya ada barang dan kondisi aman tiap langkah sampai di seberang. Langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali membawa domba. 5. Petani menyeberang dengan sayuran. 6. Petani kembali sendiri. 7. Petani menyeberang terakhir kali membawa domba. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk hebat. Hebat.
dan algoritma dalam cerita yang sudah kalian baca ya. Jadi tadi sudah temukan, sudah dapat dekomposisinya, sudah dapat polanya, sudah dapat abstraksinya dan algoritmanya. Bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu seperti punya kotak, alat ajaib di otak yang bikin kita bisa memecahkan masalah langkah demi langkah sampai ketemu solusi terbaik. Jadi terima kasih untuk yang sudah presentasi. Minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Nah, apakah kalian suka pelajaran hari ini? Bagian mana yang kalian suka? Bagian